Baik, jadi konflik yang saya alami itu ketika saya berencana untuk merantau keluar kota. Pada saat SMA, saya sempat izin ke mama saya bahwa saya ingin kuliah di luar, tapi mama saya belum mengizinkan dan masih mempertimbangkan banyak hal. Dan mulai dari sanalah muncul banyak konflik di antara mama dan saya. Ya, saat saya menjadi pengurus organisasi, saya pernah memiliki konflik dengan pengurus dari divisi lain karena terjadi bentrok hari di acara kami masing-masing, di mana seharusnya acara divisi saya dilaksanakan di hari di mana divisi lain juga baru memutuskan memiliki acara di hari yang sama. Saya pernah mengalami konflik saat saya masih SMP. Waktu itu, kami berteman 4 orang. Namun, setelah menjalani kebersamaan selama kurang lebih 6 bulan, salah satu dari kami tiba-tiba menjauh tanpa sebab. Dan sebagai anak yang baru beranjak remaja, kami merasa perbuatan dia telah mengkhianati kami karena lebih memilih untuk join circle lain yang lebih hits dan meninggalkan kami. Oke, untuk kasus konflik yang pernah saya alami, ini terjadi pada saat saya kelas 1 SMA, di mana teman yang saya kenal dari SD, terlebih utama satu suku dengan saya, merebut pacar saya. Dia melakukannya secara diam-diam dengan cara mengechat WhatsApp-nya, dan setelah saat itu saya ketahui dan saya ingin minta keterangannya, tetapi teman saya ini tidak ingin melakukan tanggung jawab atas perlakuannya. Sebagai makhluk sosial, tentunya saya pernah berkonflik. Contohnya, beberapa bulan lalu, saya berkonflik dengan salah satu teman dekat saya. Kami sudah berteman selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu, kami selalu berkomunikasi secara intens setiap hari. Meskipun begitu, saya merasa 2 tahun itu belum cukup untuk membuat ia terbuka dengan saya. Sedangkan saya sudah terbuka dengan dia. Disitulah saya merasa adanya konflik. Pada saat saya SMA dulu, saya pernah mengalami konflik bersama sahabat saya dikarenakan sahabat saya tersebut lebih memilih untuk pergi menonton film di bioskop bersama teman-teman SMP-nya dibandingkan mengerjakan tugas kelompok yang harus kami selesaikan pada saat itu. Lalu saya menjauhi dia dan melakukan avoiding. Itu merupakan strategi manajemen konflik yang tidak efektif. Jadi waktu SMP saya graduation di luar kota di hotel yang ada gedung pertemuannya gitu, dan berjalan ke sana tuh kayak seharian lebih dan udah capek banget waktu nyampe hotel. Nah, waktu nyampe hotel tuh udah kayak di list per kamar itu 4 sampai 5 orang. Cuma pas nyampe tuh lebih kamar yang saya dan teman-teman kamar saya tempatin. Entah karena ada masalah apa, terus kita komplain ke guru yang ngatur-ngatur tentang itu, dan akhirnya terjadi konflik karena teman saya nggak terima kalau misalnya lebih dari 5 orang itu. Strategi penyelesaian konflik yang saya pakai pada saat itu yaitu talk dan juga argumentativeness. Dimana pada awalnya saya mengajak mama saya untuk berdiskusi terlebih dahulu, dan di sana kita bertukar sudut pandang satu sama lain. Dan setelah diskusi itu akhirnya kami mengerti satu sama lain, dan mama saya mengizinkan saya untuk berkuliah di luar kota. Solusi yang kami lakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah argumentativeness, di mana saya menjelaskan pendapat saya bahwa acara divisi saya memiliki alasan yang didasarkan pada survei dan fakta untuk memilih hari tersebut, dan akhirnya konflik diakhiri dengan win-win solution agar terjadi kepuasan di kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kebencian. Kami menyelesaikan masalah dengan adanya bantuan dari pihak ketiga, yaitu guru BK. Kami semua dipanggil karena ada yang melapor bahwa hubungan kami sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya, kami saling terbuka mengenai perasaan kami dengan berbicara. Walau pada lambat laun, pertemanan ini berakhir juga karena kami merasa memang tidak cocok untuk satu sama lain. Awalnya konflik diselesaikan dengan cara kekerasan karena kami sesama lelaki, tapi karena teman saya tersebut tidak ingin bertanggung jawab atas perlakuannya, dan saya juga mulai lelah untuk mengajak dia melakukan kekerasan. Setelah konflik diselesaikan dengan cara conversation atau berbicara. Pendekatan yang saya lakukan adalah talk atau berbicara.
Meskipun saya merasa sulit membicarakannya, akhirnya saya memberanikan diri untuk berbicara dengan dia. Saya mengatakan bahwa saya merasa pertemanan ini tidak timbal balik. Hanya saya yang terbuka, tanpa dia juga terbuka kepada saya. Dia merespon dengan meminta maaf dan berjanji akan mencoba untuk terbuka walaupun ia adalah orang yang tertutup. Ketika itu saya sadar bahwa tindakan avoiding itu tidak efektif dalam menangani konflik. Oleh karena itu, cara yang saya lakukan dalam memanajemen konflik tersebut yaitu dengan cara talk atau berbicara. Saya berbicara mengenai perasaan saya yang merasa bahwa dia kurang bertanggung jawab sehingga membuat saya sedikit kesal akan perbuatan tersebut, dan dia pun akhirnya mengakui kesalahannya juga meminta maaf kepada saya. Kami akhirnya berbaikan dan juga melanjutkan mengerjakan tugas kelompok yang akhirnya bisa selesai secara tepat waktu. Manajemen konflik yang terjadi saat itu adalah argumentativeness, karena teman saya sempat berdebat dengan guru saya dan akhirnya masalah terselesaikan dengan guru saya bertukar kamar dengan saya dan teman-teman sekamar saya.